Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin membahas tentang proses pendidikan atau kegiatan belajar di SMP IT Darul Ulum Kumpai, di mana pada hari ini sudah kedatangan dari kurikulum, yaitu dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gita dari kurikulum SMP SIG Darul Ulum. Terima kasih Ibu. Kita ingin menanyakan perihal siswa. Dalam proses pendidikan itu ada sifatnya anak berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang mungkin juga kurang supportnya. Kita ingin menggali lebih dalam, gitu ya. Ada sisi masalah dari sekolah atau dari orang tua ataupun dari siswa itu sendiri. Sejauh ini ada kendala tidak dengan peserta didik perihal dengan minat belajar siswa itu sendiri? Kalau kendala dalam proses pembelajaran selalu ada, hanya saja ya, memang yang paling banyak muncul dalam siswa ketika belajar itu adalah minat belajar. Karena meskipun kita ingin membawa proses pembelajaran itu sebaik mungkin, tapi apabila minat belajar siswanya yang rendah atau mungkin kurang, itu bisa menghambat proses pembelajaran hingga ke prestasi yang nantinya akan dicapai siswa dalam satu masa pendidikan itu. Oke. Nah, berarti anak itu ada istilahnya mungkin minatnya agak yang di atas, agak yang di tengah ataupun yang kurang barangkali. Nah, kira-kira adanya minat belajar siswa yang mungkin dikatakan rendah, ada nggak sih faktor yang mempengaruhi itu? Baik, selama proses pendidikan dari ini pasti ada siswa yang minat belajarnya itu cenderung tinggi, ada juga minat belajarnya yang cenderung rendah. Itu ada berbagai macam faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Bisa faktornya itu dari siswa sendiri atau faktor internal, bisa terjadi karena faktor eksternal, entah itu dari teman-teman sekelasnya, entah dari lingkungan rumahnya, ataupun dari pergaulannya. Oke, ini sangat menarik ya. Pertama tadi faktor dalam diri ya. Bisa digambarkan atau bisa dicontohkan kira-kira faktor internalnya atau faktor dirinya itu gambaran seperti apa? Biar nanti kalau misalkan ada yang sama bisa kita musyawarah bersama. Kalau dilihat dari faktor siswanya sendiri atau kita sebutnya faktor internal ya. Kalau faktor internal secara minat belajar itu yang paling menentukan kurang lebih 60-70%. Kenapa? Karena sebanyak apapun faktor eksternal itu diperbaiki, misalnya usaha sekolah untuk meningkatkan minat belajar, tapi ketika siswa tersebut secara diri sendirinya dalam niat belajarnya atau misalnya dalam ketekunannya dalam belajar itu tidak sama sekali ingin untuk belajar, nah itu yang akan menghambat proses pembelajaran. Adapun faktor internal di sini itu bisa dari seberapa jauh pemahaman siswa tersebut terhadap tujuannya belajar di sekolah, seberapa ingin siswa tersebut mengikuti pembelajaran di sekolah, atau seberapa menguasai siswa tersebut terhadap subjek-subjek yang diajarkan di sekolah. Kalau dilihat dari segi proses pembelajarannya, Bu, kira-kira dari segi proses pembelajaran itu ada nggak yang menurunkan minat belajar siswa? Kalau dari proses pembelajaran pasti ada ya, karena kita berdiam diri di lingkungan pasti ingin punya ekspektasi tertentu terhadap bagaimana suasana anak belajar. Karena suasana menyenangkan pasti akan lebih menarik anak untuk belajar dibandingkan dengan suasana yang cenderung biasa-biasa saja atau mungkin cenderung konservatif, tidak kreatif, tidak ada metode pembelajaran yang inovatif. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kebanyakan problem yang ditemukan di kelas, kebanyakan anak itu kurang minat belajar ketika guru itu hanya ceramah, hanya mendikte saja yang dari buku pelajaran. Nah, ketika ada guru yang misalnya metode belajarnya hanya ceramah, hanya mendikte materi secara 100% dari buku pelajaran kepada siswa, atau mungkin hanya menulis saja, itu perasaan anak ketika belajar itu
hanya ingin mengetahui lebih banyak, tapi malah kapan ya pelajaran ini akan selesai, kapan ya saya bisa selesai keluar dari kelas ini. Tidak ada itikat dalam diri anak itu untuk kenapa ya pelajaran ini sangat menyenangkan, kira-kira apa ya yang saya akan pelajari lagi nantinya, apalagi yang akan saya dapat dalam pelajaran ini. Tapi ketika metode pengajaran yang dibuat lebih kreatif oleh si guru tersebut, itu anak-anak cenderung bisa lebih interaktif dalam belajar. Jadi metode dan cara belajar sama mengajar guru itu lebih menentukan, sehingga tadi anak kelihatan cenderung cenderung murung dan mungkin cenderung tidak semangat, bahkan merasa jenuh. Jadi kuncinya ketika proses pembelajaran itu bukan di siswa, tapi di guru. Ya, bukan meja ya. Kemudian dari faktor ini, faktor diri. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Dari faktor 4 itu, mana yang lebih dominan membuat peserta didik ini minat belajarnya turun. Kalau dari pandangan saya, pengamatan saya secara pribadi, keluar dari dalam diri, tapi karena anak itu masih dalam proses belajar ya, umur pendidikan, umur anak sekolah. Jadi aku pengaruh dari dahulu sangat mempengaruhi seberapa jauh minat siswa tersebut akan belajar, seberapa jauh pemahaman siswa ada belajar, entah itu minat belajar, entah itu dalam proses pemahaman pelajaran dasar seperti matematika dan sebagainya, literasi pemahaman terhadap teks itu juga dipengaruhi oleh bagaimana anak tersebut mengenal dan berkembang entah itu kelas atau yang lebih berpengaruh adalah keluarga. Karena meskipun di sekolah metode pengajaran sudah bagus, meskipun anak-anak punya teman sekelas yang sangat rajin, tapi ketika dia di rumah, karena dia tidak aktifkan yang dia di rumah itu lebih banyak, teman-teman di sekolah tidak mendapatkan dia dalam pendidikan orang tuanya, orang tua misalnya tidak mengurus anaknya, atau misalnya orang tua yang tidak memperhatikan pelajarannya, bagaimana kalau di sekolah ini orang tua tidak menanyakan progres belajar anaknya ketika di sekolah, itu yang mungkin akan mengakibatkan anak itu, saya belajar serius di sekolah, tapi sama orang tua kalau saya tidak diapresiasi, saya tidak dididik, itu akan menunjukkan minat belajar dengan sebagainya itu pengaruhi oleh Dan itu menjadi hal yang sangat rumit bagi siswa, karena melibatkan orang tua, di mana peserta didik kita orang tuanya kebanyakan petani yang perginya setelah subuh, pulangnya sebelum maghrib gitu, sehingga untuk mengontrol anak-anak belajar ataupun datang berangkat ke sekolah saja itu sudah menjadi cukup kesulitan. Dan mudah-mudahan saja sekolah dan umum itu siswanya lebih aktif dan umumnya buat semua, sehingga dipahami ataupun tidak dipahami bahwa untuk menjadi seorang yang sukses itu harus ditempuh dengan proses pembelajaran yang cukup panjang, tidak bisa sebentar ataupun tidak secara instan dalam hal itu. Oke, terima kasih Ibu atas informasi yang disampaikan kepada kami. Barangkali terakhir, kalau misalkan ada masukan dari Ibu, misalkan yang ke Dewan Guru, biar pembelajarannya itu bisa mau dinikmati atau anak-anak nyaman, kira-kira seperti apa? Harapan saya untuk guru-guru sekarang ya yang mengajar, mudah-mudahan bisa mengembangkan metode pengajaran yang atau pendekatan pengajaran yang lebih inovatif, yang lebih kreatif, yang bisa mendukung psikologis anak zaman sekarang. Kan kita rata-rata anak-anak yang kita ajar itu kalau nggak Gen Z, mungkin kalau misalnya anak kuliah mungkin Gen Z ya, tapi kalau misalnya anak sekarang anak Gen Alpha ya. Yeah. Jadi kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu kan mereka sudah pada makin di teknologi. Jadi kita sebagai guru jangan sampai bisa kalah sama anak-anak, sehingga kita juga bisa mengikuti program perkembangan psikologis anak, sehingga anak ketika
ikut dalam pendekatan pengajaran atau metode pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa lebih tertarik lagi, bisa lebih memahami lagi dan bisa lebih mendukung anak itu jauh lebih baik. Terima kasih Ibu Chandra sebagai kurikulum di SMP Tegalulum. Dengan adanya pembahasan tentang menurunnya minat belajar anak ini bisa menjadi salah satu edukasi bagi kita, bagi peserta didik, sehingga kita bisa lebih memotivasi diri agar bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Itulah wawancara kami dari Sekolah SMP Darul dengan kurikulum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.